Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih bisa bertemu pada hari ini melalui firman Tuhan bagi kita. Semoga firman Tuhan ini semakin tetap meneguhkan kita, terlebih ketika kita menghadapi masalah. Percayalah, ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin cakap untuk menghadapi segala pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, saya yakin semua orang tidak ingin menghadapi masalah. Saya yakin kita berupaya juga menghindari masalah. Kalau boleh tidak bermasalah, maka kita berharap tidak akan menghadapi masalah. Tetapi sayangnya saudara-saudara, masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa penderitaan. Terlebih kepada anak-anak muda, saudara-saudara. Banyak sekali anak-anak muda yang lari dari masalah, takut menghadapi masalah. Sehingga apa? Sehingga dia melarikan dirinya dan mencari hal-hal yang mudah. Kalau ketika dia mengalami masalah di sekolah, dia cabut. Dia tidak mau sekolah lagi. Kalau dia menghadapi masalah di rumah, dia lari. Kalau dia mengalami hal-hal yang sulit misalnya karena kemiskinan orang tua. Apalagi saat ini, di zaman yang sangat konsumtif ini. Orang gampang sekali lari. Perempuan-perempuan menjual diri hanya karena tidak mampu menghadapi kemiskinan. Kesederhanaan. Banyak pejabat-pejabat yang hancur karena tidak pernah sabar untuk boleh menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya mau katakan melalui firman Tuhan ini. Kita mau diingatkan supaya setiap kita hendaklah sejak muda harus memikul kuk. Supaya dari sejak dini kita terlatih. Kita menjadi orang yang sabar. Kita menjadi orang yang telatian. Kita menjadi orang yang berdisiplin. Itu. Makanya jangan lari. Bahkan justru bersukacitalah. Makanya Yakobus 1 ayat yang kedua dia katakan dan ketiga dia katakan demikian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Justru kita harus bahagia kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaannya kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudara-saudara, masalah yang kita hadapi justru akan melahirkan ketekunan, disiplin, sehingga kita semakin orang yang menjadi tegar. Seorang atlet, katakanlah atlet lari 100 meter. Dia tidak akan bisa menjadi juara kalau cuma latihan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi dia harus jatuh bangun. Harus menguji berbagai macam training, cara bagaimana supaya dia bisa berlari begitu cepat. Seorang pemain bola tidak akan mungkin menjadi pemain bola yang profesional, yang hebat, yang bayarannya sampai miliaran rupiah, ratusan miliaran dalam satu kompetisi kalau dia sendiri tidak melatih dirinya begitu hebat. Dia harus berjuang dari sejak muda, bergumul
menghadapi pelatihan demi pelatihan terus, sehingga dia semakin terbina dan otot-ototnya juga terlatih semakin lebih baik. Seorang tentara juga akan terus menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah ketika pendidikan. Ada seorang yang masuk akademi militer, Akmil. Ketika di tahun pertama dia pulang ke rumah orang tuanya, dia katakan, "Aduh, ibu, bapak, aku tidak mampu. Begitu kerasnya latihan ini. Gak sanggup aku." Apalagi menghadapi perilaku-perilaku senior yang begitu keras, bahkan mungkin begitu kejam kepada mereka. Sehingga dia tidak mampu. Tapi orang tuanya meneguhkan, "Anakku, kuatlah." Sama seperti firman Tuhan kemarin. Rasul Paulus meneguhkan Timotius supaya dia tetap menjadi orang yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Demikian juga seorang ayah dan ibu, orang tua daripada Akmil itu, kuatlah. Kemudian sampai di tingkat yang terakhir, otot-ototnya sudah semakin terbentuk. Tidak begitu terasa setelah dia melewati masa 2, 3 tahun, 4 tahun pendidikan itu, baru dia rasakan, ternyata penderitaanku selama ini membentuk aku menjadi orang yang berkarakter, bermental baja. Kemudian dia tamat, dia menjadi pemimpin, baik mulai pemimpin kompi, peleton, dan juga batalion. Dia ditempatkan di sana, di sini, kemana-mana. Kemudian dia mendapatkan penghargaan, dan penghormatan. Saudara-saudara, kalau andaikan dia menyerah ketika mulai dari pendidikan itu, maka dia akan gagal menjadi orang yang berhasil. Tapi ketika dia ditempa dari sejak awal, dari sejak muda, maka kemudian dia akan berhasil menjadi pemimpin yang hebat untuk kemudian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian juga firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita. Tetaplah kuat. Bagi anak-anak muda, ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, tetap setia. Hadapi dengan teguh, hadapi dengan iman. Kalau engkau menghadapi kuk, anggaplah itu menjadi ujian bagimu yang menaikkan tingkatmu, supaya engkau menjadi orang yang lebih baik untuk kemudian. Anak-anak sekolah tidak akan memperoleh tingkat atau naik kelas ke kelas yang lebih tinggi kalau dia tidak berhasil dalam menghadapi ujiannya. Anak-anak yang ikut latihan karate atau bela diri, dia tidak akan naik sabuk ketika dia tidak ikut ujian kenaikan kelas itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, hadapi masalah yang kita hadapi. Semakin sering kita menghadapi masalah dan kita berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, maka kita akan semakin tangguh. Sehingga kita menjadi orang yang kuat untuk menghadapi masalah. Dan pada akhirnya kita akan mencapai garis finish, yaitu memiliki iman yang tangguh dan mendapatkan upah hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk tetap tangguh, setia, kuat menghadapi masalah, menghadapi kuk yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan, tetaplah kuat. Hadapi masalah yang engkau harus hadapi. Jangan lari, supaya engkau semakin tekun dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Besok mari kita datang bergereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.